limpah antara kami. Amin. Bapa yang berada di surga. Selanjutnya Ibu memberikan waktu untuk para adik-adik untuk memperkenalkan diri. Karena di sini adik-adik kan dari berbeda kelas kan? Iya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. sayang. Jadi saya persilahkan mulai dari sebelah kanan Ibu untuk memperkenalkan dirinya dan asal. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sekian Nano, biasa dipanggil Rinto, asal saya dari Solo. Saya dari kelas 10 IPA 1. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Angelina Pradona. Saya berasal dari IND. Saya dari kelas 12 IPS. Baik, perkenalkan nama saya Nana 12, SD Pakai Mangki. Saya berasal dari Malang. Baik, perkenalkan nama saya Adi Christian, saya kelas 12 S1, saya dari Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Mesir, dari kelas 12 IPS, asal dari ND. Baik, perkenalkan nama saya Dewi, kelas 11 IPS dari Malang. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan dirinya. Ibu ingin bertanya apakah adik-adik sudah mengenal Ibu atau belum? Belum. Baik, di sini Ibu juga akan memperkenalkan diri Ibu. Ibu perkenalkan nama Ibu Asustri Daulan, berasal dari Manggarai. Berarti dari Flores. Sama dengan adik Angel dengan adik Musik tadi. Iya. Baik, selanjutnya topik bimbingan kita pada siang ini yaitu pemantapan pemilihan jurusan untuk karir di masa depan dengan tujuan agar peserta didik mampu mengekspresikan ragam pekerjaan pendidikan dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan diri. Baik, Ibu ingin bertanya, tadi apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti bimbingan pada siang ini? Siap. Berarti adik-adik kesini tadi tidak ada unsur paksaan ya, mau keinginan adik-adik sendiri aja Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan memberikan game kepada adik-adik supaya adik-adik jangan jenuh ya. Oke, Ibu akan memberikan gamenya itu berupa tebak-tebak gambar. Mungkin adik-adik tidak asing dengan ini game ya. Oke, ini tebak nama negara. Jamaika. Betul. Yang kedua, Ibu cerita. ya bagus. Yang ini nama negara juga. Itu apa? Italia. Yang ini Itu apa? Yes. Elima. jangan pakai L. Imajinasi. Pintar ya. Pintar itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasuki topik materi. Nah, yang pertama itu kita membahas pengertian kematangan karir. Mungkin adik-adik di sini tahu apa itu kematangan karir atau apa itu karir? Itu macam pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya pada saat kita sudah bekerja pertama dari perguruan tinggi begitu. Apa mungkin ada pemahaman dari adik-adik yang lain gitu? Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan pengertian sedikit yang dimana menurut Basori itu pengambilan keputusan merupakan suatu keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa yang akan merencanakan masa depan. Nah, kematangan pengambilan keputusan studi lanjut bagi siswa sekolah menengah atas sangat menentukan kesiapan seorang individu dalam penerimaan karir setelah mereka menamatkan studi perguruan tinggi. Baik, yang kedua itu mungkin adik-adik
adik-adik tahu bagaimana cara memilih jurusan yang baik di SMA itu untuk masa depan adik-adik. Baik, silakan adik Nahir. Menurut saya itu mungkin memilih jurusan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, ada lagi Memilih jurusan untuk apa itu? untuk masa depannya begitu. Kalau dari saya mungkin lebih ke mengenal diri sendiri, memahami bakat dan minat kita itu apa untuk mencapai karir kita. Ada lagi Kalau saya mempertimbangkan cita-cita yang ingin dicapai ke depannya itu apa, Dan itu mempermudah kita untuk menentukan karir. adik siapa Rio. Iya, Dalam pemahamannya soalnya adik letih lesu mungkin belum makan ya Pak adik tadi. Iya ibu. Mas, bagaimana menurut adik cara memilih jurusan yang baik di SMA itu untuk masa depan adik? Kalau saya itu lebih memfokuskan untuk memegang prinsip saya sendiri. Jadi prinsip saya itu ya pastinya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan saya. Intinya jurusan sesuai dengan kemampuan saya, apa mau saya itu prinsip saya. Jadi saya pegang prinsip. Terima kasih. Bagaimana adik Brito? Sudah letih lesu sekarang? Ya Bu, Bagaimana menurut adik cara memilih jurusan yang baik itu di SMA untuk masa depan adik Brito? jadi ini Bu, kalau menurut saya berdiskusi dengan orang tua, artinya meminta pendapat dari orang tua, tetapi saya juga harus ikut memilih dari kemampuan saya sendiri. Jadi berdiskusi dengan orang tua artinya orang tua juga harus ikut mempunyai tanggung jawab agar ketika saya memilih jurusan yang saya inginkan bisa disetujui oleh orang tua. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari adik-adik tadi. Dari jawaban adik-adik tadi sudah pas, sudah betul. Nah, berarti di sini ibu akan meluruskannya lagi. Yang mana mengetahui cara memilih jurusan yang baik di SMA itu yang pertama pahami bakat dan kemampuan diri. Di sini adik-adik itu harus mengetahui kemampuan adik masing-masing. Bakatnya adik-adik itu seperti apa begitu. Nah, yang kedua itu mempertimbangkan cita-cita dari adik-adik. Misalkan adik-adik itu misalkan adik-adik itu memilih jurusan IPA atau IPS hanya karena tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Misalkan adik-adik tidak suka pelajaran berhitung dan rumus-rumus, maka memilih jurusan IPS. Nah, yang ketiga itu pertimbangkan cita-cita kamu. Terus yang keempat itu berdiskusi dengan orang tua, sama seperti yang dikatakan oleh adik Brito tadi. Nah, di sini adik-adik perlu membicarakan pemilihan jurusan dengan orang tua sebagai wali dan yang bertanggung jawab membiayai sekolah adik-adik. Nah, selanjutnya mintalah saran kepada orang tua jurusan apa yang sebaiknya diambil dan tanyakan alasan mengapa mereka menyukai jurusan tersebut. Nah, selanjutnya pegangkan prinsip diri sendiri seperti yang dikatakan adik-adik tadi. Memikirkan apa pilihan jurusan yang ada di SMA sebaiknya sudah dilakukan sejak mulai duduk di bangku kelas 3 SMP supaya memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan baik itu jurusan IPA ataupun IPS. Selanjutnya tujuan perencanaan karir. Baik, di sini ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Mungkin adik-adik tahu tujuan perencanaan karir itu bagaimana? Maksudnya mungkin adik-adik tahu tujuannya itu apa dari perencanaan karir tersebut. Saya jadi kayak contohnya kita sudah punya
pekerjaan. Jadi kita ingin menunjang karirnya lebih, jadi ada perencanaan, dan perencanaan ini mungkin dalam pekerjaan saat ini. Jadi supaya karirnya kita dalam pekerjaan itu meningkat atau ada perkembangan sih. Jadi itu adalah perencanaan karir. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang berpendapat. Menurut saya itu tujuan dari perencanaan karir itu sendiri untuk mencapai kepuasan pribadi. Jadi mencapai kepuasan karir secara pribadi itu suatu tujuan dalam perencanaan karir, di mana individu menghabiskan sebagian besar kehidupannya dengan bekerja. Mungkin ada lagi yang berpendapat. Adik Nafi, Ibu Lia Suraloyo. Mungkin ibu tujuannya untuk mempersiapkan diri agar memperoleh pendapatan untuk penghasilan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin adik Femi. Adik Angel, mungkin ada berpendapat. Sama seperti teman-teman Nungsi, Rio dengan Nafi tadi, itu yang pertama mencari kepuasan pribadi, kemudian mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang baik. Kemudian kalau menurut saya itu tujuan dari perencanaan karir itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, yang dimana itu merupakan penilaian kekuatan dan kelemahan individu yang menjadi langkah penting dalam perencanaan karir. Dan terima kasih atas jawaban dari adik-adik. Jawaban dari adik-adik itu sudah benar, dan di sini ibu akan meluruskan sedikit. Jadi tujuan perencanaan karir itu adalah agar individu dapat mengidentifikasi keahliannya dan melakukan untuk menilai kebutuhannya, dan harus dipertimbangkan terus-menerus. Individu juga harus merancang rencananya mulai dari sekarang hingga akan beradaptasi dengan perubahan dan akan menyediakan alternatif untuk masa depannya. Ada juga tujuan dari perencanaan karir tersebut yang seperti yang telah disebutkan oleh adik-adik tadi. Yang pertama itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Terus yang kedua itu mencapai kepuasan pribadi. Nah, yang ketiga mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai dengan individu yang akan mencari pekerjaan, harus dirancang secara khusus. Baik, jadi mungkin adik-adik ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini atau materi yang sudah ibu berikan tadi. Mungkin adik Rinto. Baik Ibu, kalau dari saya kami kan masih SMA, jadi masih bergantung dengan orang tua. Jadi kami perlu penetapan masa depan, penetapan karir. Jadi ada beberapa hal yang kami dapatkan dari Ibu dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini, yaitu yang pertama kami dapat merencanakan apa yang akan kami lakukan ketika tamat SMA, yaitu menetapkan atau memilih pekerjaan yang dimana setelah kami tamat SMA kami memilih melanjutkan atau terjun dalam dunia kerja. Jadi dari saya. Baik, tadi proses bimbingan kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya adik-adik tadi, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi yang terakhir, Ibu meminta bantuan adik-adik untuk mengisi lembar evaluasi proses dengan lembar Untuk mengisi KPD. untuk mengisi LKPD dan lembar evaluasi proses.
Diberi centang Ibu? Ya, diberi centang. Langsung dikumpulkan. Ya, doa. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya adik-adik tadi. Tadi Ibu merencanakan sudah tahu rencana Ibu sendiri ke depan pertemuan. Baik, Ibu minta minggu depan kita akan bertemu lagi di tempat yang sama dan di jam yang sama. Oke, sekarang adik-adik boleh pulang ya. Oh, doa Ibu. Ya, sudah ya sabar. Sebelum mati, sebelum silakan Rio ini tidak mau pertemuan minggu ini. Jadi kita akan melakukan bimbingan selanjutnya di minggu depan dan di waktu yang sama dan di hari yang sama juga. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang bisa berdoa. Amin. Sekarang kami ingin pulang, silakan tiba di rumah kami dan kami kami sepanjang selama